Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Kembali lagi di sini bersama Ibu dengan Ibu Rosa atau Ibu Putri. Di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai produk kreatif kewirausahaan. Biasanya ini diajar oleh Ibu Celia. Mungkin Ibu akan menggantikan guru sebelumnya yang mengajar mengenai produk kreatif kewirausahaan. Di sini sudah pada siap semuanya ya. Yang belum sarapan silakan sambil sarapan kita santuy. Yang penting materi masuk, kalian tetap nggak jenuh, nggak bosan, dan nggak stres juga. Oke, di sini materi yang akan Ibu sampaikan hari ini di kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis peluang usaha, produk atau jasa, dan kita akan merencanakan produk usaha. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ambil kata-kata. Jadikan wirausaha sebagai bagian dari hidup dan cintamu. Jadi, jika kita mencintai sesuatu, kita sayang sama sesuatu, kita suka dengan sesuatu, maka kita akan menjalaninya dengan nyaman, dengan bahagia. Nah, salah satunya wirausaha. Wirausaha, kalian ubah mindset kalian bahwa kalau kalian ingin materi wirausaha ini sampai, yaitu salah satunya tadi, kita harus sayang, kita harus cinta, kita harus suka dengan wirausaha. Nah, salah satu faktor pendorong wirausaha kita bisa suka, kita bisa termotivasi, itu sudah dijelaskan di KD 3.1 oleh Bu Celia, mungkin sifat-sifat wirausaha. Nah, salah satunya Ibu di sini yang bisa mendorong kalian suka dengan wirausaha yaitu pertama mungkin dari latar belakang orang tua yang mungkin bekerja di sektor wirausaha, kemudian kita sering melihat seminar-seminar motivasi di media sosial, itu akan memunculkan cinta kita dalam dunia kewirausahaan. Seperti itu. Nah, kita mengenal di bab ini, kita akan mengenal mengenai ekonomi kreatif, industri kreatif, dan sektor usaha. Sebelum ke sini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai era di zaman ini ya, generasi muda saat ini, yaitu kita dihadapi dengan era revolusi industri 4.0 artinya 4.0 ya. Istilah revolusi industri ini berasal dari sebuah proyek strategis yang ada di pemerintah Jerman. Nah, ini di pemerintah Jerman ini mengutamakan komputerisasi, artinya semua aspek sudah menggunakan otomatis secara komputer. Nah, pada semua pabrik di Jerman itu. Nah, di sini di era revolusi industri, kita harus menyiapkan diri nih untuk memasuki era teknologi yang serba digital, yang serba modern. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan terbengkalai, artinya kita tidak maju. Nah, salah satu tantangan yang harus dihadapi di dunia bisnis saat ini yaitu memasuki era 4.0 adalah VUCA, F-U-C-A. Nanti Ibu akan jelaskan. VUCA di sini singkatan. F itu volatil, artinya bergejolak. U itu uncertain, tidak pasti. C, kompleks. Dan A itu ambigu. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di sini. Nah, istilah ini diciptakan oleh militer Amerika untuk menggambarkan situasi geopolitik di saat itu. Namun, karena ada kesamaan makna, maka istilah VUCA ini diadopsi oleh dunia bisnis. Nah, penting sekali nih bagi seorang wirausaha untuk mengetahui tantangan apa saja yang akan kita hadapi. Nah, pembelajaran hari ini akan membantu kita semua, terutama kalian dan Ibu juga sebagai pendidik, untuk menambah pengetahuan serta menjawab tantangan dan menghadapi tantangan yang akan kita hadapi ketika akan menjadi seorang wirausaha. Oke, kita masuk. Nah, ciri-ciri revolusi industri ini 4.0 ini pertama, inovasi. Tidak jauh-jauh dengan inovasi pastinya.
Nah, inovasi di sini dapat dikembangkan, menyebar jauh lebih cepat karena sifatnya memang di sini semua bisa diakses. Nah, kecepatan ini menjadi terobosan baru di era sekarang. Kemudian ada munculnya platform baru. Nah, munculnya platform baru ini menimbulkan penurunan biaya produksi. Biasanya kalau kita membuat suatu produk, maka ada biaya produksi. Nah, itu gimana caranya wirausaha ini menekan biaya produksi, yaitu tadi munculnya platform-platform baru. Artinya platform di sini kayak inovasi tampilan-tampilan baru seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada revolusi global. Nah, revolusi global ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia. Transformasi artinya ada perubahan secara besar-besaran di sektor industri dan dapat berdampak pada seluruh dunia bisnis. Di situ makanya 4.0 ini kita hidup di zaman modern yang semuanya serba canggih, serba cepat, dan banyak orang yang kreatif. Nah, maka di sini kita seharusnya tidak berdiam diri, alias kita mengikuti perkembangan zaman. Orang kreatif, ya kita harus lebih kreatif. Karena kalau kita di bawah mereka, maka kita akan tertinggal. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai VUCA word, tapi belum dijelaskan secara detailnya. Nah, ini singkatannya. VUCA itu singkatan ya. F volatility, U uncertainty, complexity, C itu, dan A ambiguity. Nah, volatility ini yaitu perubahan, artinya ya, perubahan kejadian yang sangat cepat. Seperti sosial ekonomi, politik itu sangat cepat sekali di era zaman sekarang. Kemudian ada U, uncertainty. Nah, ini artinya ketidakpastian. Sulit memprediksi isu dan peristiwa, baik yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Jadi di dunia sekarang itu tidak pasti. Bisa aja sekarang kondisi ekonomi Indonesia sedang baik, kemudian mungkin bulan depan atau tahun depan itu tidak pasti ya, karena banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian ada complexity, artinya kompleks. Kompleks berarti banyak ya, beragam di sini. Adanya gangguan dan kacauan yang dikelilingi oleh setiap organisasi. Biasanya pasti ada masalah ya. Kalau ada ketidakpastian, pasti ada masalah kompleks di sini. Dan ada ambiguity, artinya tidak jelas. Nah, tidak jelas di sini beban berat, makna yang berbau dari berbagai kondisi yang ada. Jadi keadaannya terasa mengambang, artinya tidak jelas. Karena tidak pasti juga tadi uncertainty. Kita hidup di zaman ketidakpastian, ketidakjelasan, kemudian tadi kompleks, bergejolak, masalah itu problem solving di masyarakat itu sangat banyak. Nah, gimana tantangan kita menghadapi itu semua? Ya, salah satunya tadi kita jadi orang yang kreatif, inovatif, secara psikologis juga, secara mental kuat. Nah, itu harus dididik di sekolah. Kita bisa lihat mengunjungi atau mendengarkan para motivator, itu juga salah satunya menjawab VUCA word. Nah, di sini ada 4 langkah untuk persiapan menghadapi VUCA word. Dari From the Best, nah ini direkomendasikan oleh Profesor Andreas Raharso. Dari From the Best Practice to Next Practice, yang artinya kita tidak perlu lagi menganalisis hal-hal yang pernah dilakukan oleh usaha sebelumnya. Artinya kita sebagai wirausaha itu perlu eksperimen, perlu inovasi kreatif baru. Nah, yang kedua ada From Fear to Brave. Wirausaha itu harus berani. Karena tadi wirausaha itu berhubungan dengan ketidakpastian, bergejolak, kompleksitas. Maka di sini harus berani mengambil keputusan, baik rugi, untung. Baik rugi, untung, itu kita sebagai wirausaha harus berani apapun yang terjadi, apapun keputusan yang kita ambil. Dan yang ketiga ada From Know It All to Learn It All. Yang artinya, wirausaha itu harus mengubah pola pikir dari cukup mengetahui sebuah bidang menjadi mempelajari. Nah, tidak hanya mengetahui, tapi kita juga mau belajar hal-hal baru di sini. Jadi wirausaha itu jangan stuck pemikirannya, alias kalau dikasih A ya A,
tidak seperti itu seorang wirausaha. Melainkan kalau dikasih A, ya kita harus pelajarin AB seperti itu. Dan yang terakhir ada from we are under threats to we have opportunities. Yang artinya, wirausaha itu harus mengubah pandangan suatu hal yang awalnya dianggap sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang. Contohnya nih, di daerah A itu banjir terus. Gimana? Itu kan ancaman ya bagi masyarakat. Kita sebagai wirausaha melihat bahwa itu sebagai peluang. Gimana ceritanya daerah A itu bisa mendatangkan para wisatawan yang tadinya dicap banjir atau jelek. Nah, kita ubah mindsetnya jadi bisa menghasilkan nilai ekonomis, peluang yang tadi kita ambil. Nah, ciri-ciri wirausaha itu yang sebelumnya sudah dijelaskan mungkin sama Ibu Celia, salah satunya tadi bisa menangkap peluang yang tadinya menjadi ancaman menjadi peluang. Nah, itu berarti kan pikirannya kreatif ya, seorang wirausaha itu. Nah, salah satunya tuh. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita hadapi tadi menghadapi VUCA. Yang tadi volatility, kemudian uncertainty, complex, dan ambiguity. Nah, ini cara-caranya. Kita harus punya ini. Nah, ini ada di mindset kita. Kita harus terapkan dulu mindset pola pikiran kita, baru kita wujudkan dengan tindakan dan istiqomah dari tindakan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu ekonomi kreatif dan industri kreatif. Pasti kalian masih bingung ekonomi dan industri. Nah, ini adalah salah dua yang saling berhubungan. Nah, ekonomi kreatif dulu ya, Ibu jelasin. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri, sudah pernah dengar belum tentang ekonomi kreatif? Kita di sini memasuki era globalisasi, konektivitas. Nah, era ini mengubah cara tukar informasi dari berdagang, kemudian konsumsi produk-produk budaya. Nah, dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tidak ternilai. Artinya karena dunia ini kita bisa mengakses kemana-mana, kita jadi lebih kreatif. Kita bisa jadi tukar informasi. Nah, itu yang dinamakan ekonomi kreatif. Artinya menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset. Aset itu mungkin nilai jual kita ke orang, ke masyarakat. Nah, itu artinya ekonomi kreatif. Nah, untuk industri kreatif di sini, artinya sudah pernah dengar belum industri kreatif? Nah, untuk industri kreatif ini masih berhubungan dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif yang menyatakan bahwa pada jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Jadi terdapat di ekonomi ini terdapat industrinya. Industri itu biasanya kita lihat ya, industri manufaktur kayak pabrik-pabrik itu juga suatu industri. Banyak sekali di bidang macam-macam ya industri. Nah, jadi ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif ini adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, berarti di sini sumber daya utamanya yaitu manusia untuk menciptakan nilai ekonomi seperti itu. Jika pematerian Ibu mungkin kurang jelas atau terkesan cepat, kalian bisa langsung bilang saja ke Ibu, Bu, penjelasannya terlalu cepat atau ada yang kurang paham, bisa kalian diskusikan di grup nanti ya. Nah sekarang kita masuk ke subsektor industri kreatif. Sudah Ibu jelaskan tadi, industri kreatif itu banyak sekali macamnya. Ada 16 subsektor industri kreatif. Nah, kalau Ibu jelaskan satu-satu itu banyak sekali ya, mungkin Ibu jelaskan beberapa. Nah, untuk dari yang pertama yaitu aplikasi dan pengembangan permainan. Nah, contohnya seperti apa industri kreatif di bidang ini? Contohnya menjual produk dan jasa di bidang aplikasi dan game. Banyak sekali ya kan sekarang game, konten game, kemudian permainan-permainan. Nah, itu lahan bisnis
bagi seorang wirausaha. Kalau pemikirannya wirausaha itu semua segala dijadikan bisnis. Game, nah salah satunya tadi. Game banyak sekali jenisnya. Kemudian ada arsitektur. Kita mau merancang atau membangun rumah pasti butuh jasa arsitektur di situ. Wirausaha hadir mengambil peluang. Kemudian ada desain produk. Untuk menciptakan suatu produk agar terlihat makin menambah nilai ekonomis, pasti butuh desain, anak-anak desain nih yang cocok nih ngambil lahan ini. Nah, mungkin ini beberapa yang sudah beberapa Ibu jelaskan. Hanya beberapa yang akan Ibu jelaskan tadi. Selebihnya kalian bisa cari di media sosial, di artikel, di Google, banyak sekali produk industri kreatif. Kalau industri kreatif kria ini kerajinan ya, jadi kerajinan-kerajinan kayak dari rotan, lampu hias dari rotan, lebih kepada kerajinan tangan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan mandiri, artinya coba ini tugas tapi tidak harus dikerjakan hari ini, karena mungkin masih banyak waktunya. Kalau masih banyak waktunya dikerjakan hari ini, selesaikan hari ini, dikumpulkan hari ini. Kalau waktunya sudah habis, berarti ya minggu depan. Nah, di sini kegiatan mandirinya mengamati perubahan dunia usaha. Coba cari tulisan atau artikel di media massa atau media online tentang perubahan dunia usaha akibat UK. Tadi yang Ibu jelaskan singkatannya. Dan carilah 5 perubahan yang terjadi pada dunia usaha. Contohnya nih, jika dulu ingin mendapatkan berita harus membeli surat kabar, sedangkan saat ini lebih banyak orang memilih membaca berita online. Dengan perubahan ini, banyak industri surat kabar yang gulung tikar. Ini contoh. Yang kedua, mungkin dari segi bahan bakar. Contohnya dulu jika ingin kita memasak, kita perlu beli minyak. Namun karena sudah ada gas, jadi perusahaan minyak mentah itu bukan gulung tikar, masih ada, cuman mungkin keuntungannya tidak sebanyak dulu karena sudah tergantikan oleh gas seperti itu. Itu contoh yang kedua. Bisa kalian cari 5 lagi perubahan yang terjadi pada dunia usaha. Kalau masih ada waktunya dikumpulkan hari ini. Nah, tugas mandirinya sebenarnya Ibu ngasih tugas ini kalian jangan terbebani, selesaikan yang memang kalau sudah selesai, misalnya tugasnya selesainya 1 ya udah diselesaikan, dikumpulkan. Jadi jangan anggap ini beban, kalian enjoy aja selesainya mengerjakan tugasnya, karena Ibu tahu kalian itu belajar gak hanya mata pelajaran Ibu, banyak sekali mata pelajaran yang harus kalian kuasai, kalian dituntut untuk semua bisa. Dan kalau untuk pelajaran Ibu di sini, kalau kalian mendapat nilai A itu gampang sekali. Yang penting bukan berdasarkan kalian pintar menjawab. Pertama ya, di sini Ibu tidak terlalu memikirkan kalian harus mendapatkan nilai 100, tapi Ibu sangat mengapresiasi jika kalian mempunyai etika, attitude itu yang terpenting, nilai lebih dari nilai sekedar nilai 1, 2, 3, 10 sampai 100. Kalau nilai etika, attitude itu kan tidak ternilai ya. Kalian juga bisa dipandang baik oleh masyarakat seperti itu. Jadi Ibu di sini kalau untuk rajin, untuk pengumpulan tugas yang rajin itu jadi nilai plus. Yang pertama yaitu Ibu lihat etika kalian yaitu dalam hal bertanya, dalam hal kalian aktif dan mengucapkan salam jika ingin bertanya atau mengucapkan permisi. Pokoknya attitude, perilaku itu kalian tanamkan, moral, etika, nah itu akan menjadi nilai value kalian di masyarakat. Jadi percuma ya kalian pinter, kalian nilainya besar, tapi kalian kurang sopan sama guru, itu kalau menurut Ibu itu tidak berarti sama sekali. Karena nilai 1 sampai 100 itu bisa didapat. Tapi kalau etika kalian karena sudah dari itu penanaman ya, penanaman sejak dini,
itu susah. Mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Jangan ngantuk, tetap semangat, enjoy aja. Kumpulkan tugas seselesainya, yang penting kalian paham. Jika ada pertanyaan, langsung kalian tanyakan saja ke Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.